Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa datang ke masjid ini meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan sebagian kenyamanan kita dalam rangka duduk di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan karunia Allah yang seharusnya kita syukuri lebih daripada syukur kita kepada nikmat harta dan nikmat sehat. Tapi terkadang kita meremehkan nikmat bisa bermajelis ilmu. Antum bisa bayangin ya fadilah majelis ilmu itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla. Allah menamakan tempat ini Baitullah. Kita punya rumah. Kita berlomba-lomba untuk memperindah rumah kita. Tapi ketahuilah bahwa rumah yang paling mulia di muka bumi ini Baitullah. Dan kita ada di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla. Ngapain di rumah Allah? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, mengkaji Al-Quran, mempelajarinya. Apa yang akan Allah berikan? Harta yang berlimpah ruah? Ditambahin duitnya? Bukan. Akan turun yang namanya sakinah. Jamaah, kenapa banyak orang-orang yang menjadi public figure? Mau dibilang banyak, ada mungkin yang mereka harus mengkonsumsi obat penenang. Kenapa? Coba angkat tangan, mana hadiahnya? Ajib ya, di Bali ini udah gak ada hadiah-hadiah lagi. Mau kasih gulai. Kenapa jamaah? Nah, kehilangan duit. Kehilangan duit? Enggak jemaah. Mereka kehilangan ketenangan. Sehingga mereka harus minum berbagai macam obat, apa aprazolam, mola apa. Akhirnya mereka tenang. Dan di majelis ilmu ini Nabi menjanjikan adanya sakinah. Jadi tenang jemaah. Tapi sakinah yang tidak mengantarkan kepada tidur. Soalnya yang tidur di majelis ilmu itu tidurnya dari setan, bukan sakinah. Alhamdulillah Ustaz, anak kalau ke majelis ilmu itu nggak tahu Ustaz ya, kok bisa tenang sampai tidur Ustaz, Masya Allah. Bukan sakinah itu jamaah. Sakinah kedamaian jiwa, kebahagiaan yang antum dapatkan. Antum bisa meninggalkan dunia antum. Orang kalau berpikir keuntungan, nggak mungkin dia datang ke majelis ilmu. Dia akan tetap buka usahanya. Dia akan peras keringatnya. Apalagi waktu adalah uang buat sebagian manusia. Sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi orang-orang yang hadir di majelis ini. Kemudian dapat apa lagi? Wa hafathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah. Dulu malaikat itu sempat protes ketika penciptaan manusia. Tatkala Allah mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan, makhluk yang akan menumpahkan darah? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Sekarang malaikat hadir di majelis ilmu.
Mereka benar-benar senang dan bergembira dengan manusia yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang penting atau lebih penting dari itu, wa dzakarahumullah fi man indah. Antum bisa bayangin duduk di majelis ilmu, nama antum disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla. Fulan datang ke majelis ilmu, fulan hadir ke majelis ilmu, disebut namanya di depan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Antum kalau nama antum disebut sama Bapak Jokowi, ya Allah, nama anak disebut sama Pak Jokowi, ada kebanggaan tersendiri kan? Bagaimana ketika nama antum disebut sama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin? Tapi terkadang kita memang tidak sadar dengan karunia Allah hadir di majlis ilmu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Anak kira tadi ada yang nuangin air, ternyata enggak dituangin. Masya Allah. Cuma dibukain doang tadi. Bismillah. Jamaah, hari ini tanggal 10 Sya'ban, yang ingin mempersiapkan diri untuk Ramadan, perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini hampir full beliau puasa. Jadi nggak harus nunggu hari Senin sama Kamis, nggak usah. Antum besok Sabtu mau puasa, Ahad puasa, Senin puasa, nyambung terus puasanya, nggak apa-apa. Karena ini bulan diangkatnya amalan kita. Hadirin rahimakumullah, berbincang tentang kajian kita hari ini. Entah berapa puluh ribu tahun yang lalu, atau ratusan ribu tahun yang lalu, di sebuah lembah di kota Mekah, di dekat padang Arafat, ada lembah Na'man. Di situ Allah Azza wa Jalla mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam. Kemudian diwujudkan seperti semut-semut yang kecil, jemaah. Manusia mereka. Semua yang hendak Allah ciptakan itu sudah dikeluarkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhadallahu al-mitsaq min dhahri Adam, fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha." Allah mengambil perjanjian kepada seluruh anak keturunan Adam, dan kita juga hadir pada waktu itu. Semua yang bakal Allah ciptakan, Allah keluarkan dari sulbi Nabi Adam, kemudian diletakkan, disebarkan di hadapannya kadzar, seperti semut kecil. Thumma kallamahum qibala. Lalu Allah berbicara kepada mereka tanpa perantara, kepada kita, kepada semua generasi yang akan diciptakan. Apa yang Allah katakan kepada kita? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala, syahidna. Umat manusia semuanya. Hari ini berapa jumlah manusia di muka bumi ini? Antum? 1 triliun? Kebanyakan lah antum. Kebanyakan. Nah, yang di sebelahnya? 9 miliar. 8 kalau nggak salah. 2 miliar. 8 miliar ya mah. Nanti dilihat di Google. 8 miliar. 7. Nggak lebih. Loh, 7 miliar lebih ya mah. 8 miliar kurang. Mungkin gitu yang pasti. Semua 8 miliar ini. Dan generasi yang sebelumnya serta generasi yang akan diciptakan sampai hari kiamat itu dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam di lembah Na'man itu. Nabi Adam di sana pada saat itu. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian?
Semua manusia mengatakan bala, benar, kami bersaksi. Tapi ternyata kita lihat berapa miliar manusia yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Umat Islam mungkin hanya 1,7, 1,6, 1,7. Sisanya mereka lupa dengan perjanjian ini. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah buat itu perjanjian agar kalian tidak berkata pada hari kiamat, kita lupa, kita lalai, kita nggak ngerti. Au taqulu innama asyraka abauna. Atau kalian akan mengatakan yang melakukan kesyirikan itu bapak-bapak kami, nenek moyang kami min qabl. Dari sebelumnya mereka sudah melakukan kesyirikan. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami hanya generasi yang melanjutkan mereka. Itu yang dikhawatirkan sama Allah dan itu terjadi. Ahibati fillah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan hadis itu sahihnya menjaga janji yang telah kita buat untuk tetap istiqamah sampai mati itu nggak mudah. Itu memerlukan perjuangan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan, dan kita akan banyak kehilangan kesenangan. Seperti itu. Karena apa? Karena yang ditawarkan sama Allah, kalau kita istiqamah sampai mati di atas kebenaran ini, Allah tawarin apa? Nusa 2 dikasihkan kepada antum semuanya. Bali diberikan kepada antum. Wallahi Bali kecil. Kalau antum lihat di pulau jemaah, kalau antum lihat di Google Earth, nggak kelihatan Bali itu. Ketika dibesarin baru kelihatan. Sedangkan yang Allah tawarkan, arduhas samawati wal ard. Allah tawarkan kepada setiap orang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau antum dikasih surga yang seluas bumi saja, antum akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Sekaranglah kita bekerja. Orang-orang yang bekerja digaji berapa sih? Sampai hijrah dari Jawa ke Bali, digaji berapa di Bali? Mana anda mau tanya? Digaji berapa jamaah? Fadhol jamaah, anak pengen tahu. Ada yang digaji 200 juta? 300 juta? Berapa? 3 juta. Allahu Akbar. Ninggalkan orang tuanya, ninggalkan keluarganya, hidup di sini merantau, ngontrak lagi. Dilakukan itu jemaah. Bagaimana kalau antum ditawarin, antum kerja di sini dari pagi, dari jam 6 sampai jam 6 malam, dikasih satu hotel paling bagus di Nusa Dua, mau jemaah? Oh, jangan dari jam 6 sampai jam 6 sore, Ustaz. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Iya. Kita siap capek untuk mendapatkan sedikit harta, sedikit aja. Nabi alaihissalatu wassalam menggambarkan tentang seluruh nikmat dunia ini. Itu dengan tangan yang dimasukkan ke lautan, kemudian dikeluarkan, ya, beberapa tetes yang ada nempel di tangan, itulah dunia. Dan samudra itu adalah akhirat. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ala, kok jalan gimana? Nah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangan yang Allah tawarkan ini mahal, nggak murahan jemaah, mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang dagangan yang ditawarkan kepada kita itu surga. Kebayang antum surga? Setiap hari Jumat, hampir setiap hari Jumat, imam itu membacakan surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin na'imah
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Tapi yang jadi masalah, kita makmum ndak ngerti baca apa imamnya. Kita ditawarin sesuatu nggak ngerti antum jamaah. Ini yang menyebabkan banyak di antara kita nggak semangat. Antum kira-kira kalau ada orang di sini menawarkan barang yang indah kepada antum pakai bahasa India, antum lihat, anu apa orangnya? Pergi antum mungkin. Kan antum nggak paham. Maka kita perlu paham paling tidak dengan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Karena dua surat ini sering dibacakan. Salat Isya dianjurkan baca itu. Salat Jumat baca itu. Idul Fitri baca itu. Idul Adha baca itu. Istisqa baca itu. Salat Kusuf baca itu. yakni ini surat begitu indahnya. Allah memberikan penawaran kepada kita, tapi kita nggak paham. Makanya kadang-kadang sebagian kalau imamnya baca itu, Allah, kok nggak baca qul huwallahu ahad aja. Antum baca supaya perjanjian yang Allah bikin itu kita ingat, dan supaya kita juga ingat kita dapat apa. Karena biasanya kalau kita membuat sebuah MOU, kita akan tahu tentang hak dan kewajiban. Hak anak apa? Anak dapat apa? Anak datang ke masjid dapat apa? Anak kerja di tempat ini dapat apa dan apa yang harus anak lakukan? Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kata Rasul SAW, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kita kalau menggambarkan keindahan itu Bali, bagus Bali itu. Antum lihat Ubud ya. Terus apa lagi yang bagusnya? Hah? Uluwatu. Antum lihat, ya Allah, bagus banget. Bagaimana surga? Oh, ini udah dilihat ini. Surga lebih daripada ini. Antum lihat orang-orang dari luar negeri mengeluarkan biaya yang besar, padahal dia sudah sepuh. Anda tinggal di hotel, nah lihat yang datang orang-orang tua aja, mah. Ngapain mereka? Mereka ingin melihat, mereka ingin merasakan. Padahal biasa-biasa saja. Sedangkan yang Allah sediakan ini, jamaah, bayangin. Kalau bicara bangunan surga itu, kata Nabi SAW, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Surga itu ada full yang semuanya silver, ada full semuanya gold. Yang namanya batu batanya itu semua emas, jemaah. Sekarang orang kalau beli emas antam 10 gram berapa juta? Berapa? Ada pedagang emas berapa? 10 juta. Oke. Kalau 1 kilo 1 M. Kira-kira satu batu bata itu 1 kilo? Lebih kayaknya, jamaah. Iya. Besar batu bata itu, jamaah. Antum kalau punya itu bagaimana aja? Punya 1 kilo. Ya Allah, ditaruh di brankas besi. Ini di sana jadi tembok. Jadi tembok, jamaah. Jadi antum bisa ngelihat, ya Allah, Allah berikan. Kasih air lagi. Anak gila kasih 1 kilo. Subhanallah, jemaah. Labinatun min dhahab. Dan berapa tingginya rumah itu, jemaah. Kemudian ada yang semuanya perak. Lalu kalau bicara gelasnya, jemaah, kira-kira kalau ana lemparkan gelas ini pecah apa enggak? Yakin?
Mau dicoba? Kalau yakin gak usah dicoba Ustaz. Di surga itu kata Allah, qawariro min fiddah. Gelasnya itu dari perak jemaah. Tapi dia itu transparan. Mau dilempar gak akan pecah. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan wanitanya? Antum punya istri, tambah tahun tambah muda, tambah tua? Tambah keriput Bapak. Allahu Akbar ya. Dilihat, ya Allah kok kayak gini gitu ya. Tapi dia juga tua. Dia pikir istrinya doang yang tua, dia juga tua. Dilihat udah putih, istrinya udah bosan sama dia juga. Pikirnya istrinya masih sabar menghadapi dia. Makanya ada orang yang ditinggal mati sama suaminya. Orang pada takziah, kesian ya Allah ditinggal mati suamimu yang baik hati. Kata dia udah gak usah nangis. Alhamdulillah udah mati. Ruwet anak ngurusin dia. Hadi dunia. Ini dunia jemaah. Tapi di surga azwajun mutahharah. Azwajun mutahharah, pasangan hidup, istri-istri yang disucikan jemaah. Nggak ada keriput, nggak ada males, nggak ada capek. Mereka suci dan disucikan. Selalu dalam kondisi gadis kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Buat siapa? Li ashabil yamin. Tahu kerudungnya antum? Wala nasifuha, bidadari surga itu ada yang pakai kerudung lah, pakai kayak selendang yang di atas kepalanya. Sekarang kerudung paling mahal berapa di sini jemaah? Ada yang 1 M? Ada istri antum, ana belikan istri ana Ustaz, kerudungnya 1 M Ustaz. Kayaknya nggak ada. Itu kerudung yang Allah berikan kepada wanita penghuni surga. Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya itu Bali dijual semuanya nggak cukup untuk beli kerudung. Indonesia mau dijual semuanya digadaikan nih, mau beli kerudungnya bidadari surga nggak bisa. Dunia dan isinya nggak cukup. Sekarang emak-emak itu paling senang beli baju, betul? Makanya kalau kita ke mall, ke pasar, paling banyak bajunya siapa? Emak-emak. Bapak-bapak bajunya ya itu aja lah. Allah berikan kesenangan kepada wanita di surga. Nanti istri antum di surga itu pakai baju sab'ina hullah. Pakai baju 70 lapis. Antum nggak kebayang ya gimana sekarang perempuan kalau antum di rumah, istriku aku belikan kepadamu ini baju 10, engkau pakai semuanya. Apa kata istrinya? Emangnya aku nggak waras bang suruh pakai semuanya? Mungkin dia pakai, ibu-ibu pakai baju berapa lapis? 2-3 lapis. Iya. Pakai baju daleman, luaran, terus pakai jas, pakai apalah. Di surga pakai 70. Dan dari semua arah perempuan itu bisa dilihat dengan pakaian itu. Gimana indahnya. Sekarang kalau dia kepingin cantik di dunia harus gonta-ganti pakaian kan. Ini nggak perlu. Dan dengan seperti itu sumsum betisnya kelihatan. Allahu Akbar jemaah. Makanya kalau antum ingat sama itu, ahsan antum meminang bidadari surga. Ad-dunya mal'una mal'unun man fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma wala wa alim au muta'allim. Kemudian di surga itu nggak ada rumah sakit. Ada nggak rumah sakit? Sekarang di dunia orang kalau bikin rumah, beli rumah, dia cari rumah yang strategis. Yang lengkap semuanya, ada pasarnya, ada rumah sakitnya, ada kliniknya, ada apoteknya. Yang paling penting dari semua itu ada apa? Ada toiletnya. Antum bagaimana tinggal di hotel mewah, rumah mewah, wajib tinggal situ. Tiap hari kasih uang 1 miliar antum. Tanpa toilet. Apa yang terjadi sama antum? Dan di surga nggak ada toilet. Nggak ada toilet. Karena orang tidak membuang kotorannya. Nggak ada klinik, nggak ada rumah sakit. Antum sekarang kalau makan, semakin kaya antum semakin takut makan. Seharusnya orang semakin kaya. Anak punya bibi cerita rahimahullah. Ada satu perempuan dengan mobil mewahnya ganti oli itu di tempat bibi Ana. Dilihat perempuan ini dengan gayanya ya kaya banget nih kayaknya ini. Ditanya sama bibi Ana, ya Allah ibu ini kaya banget ya ini itu kata dia. Iya. Tapi saya kehilangan banyak nikmat sekarang.
Dulu saya itu kepingin makan donat yang enak-enak ya sebelum punya duit. Sekarang duit banyak nggak boleh makan donat. Karena sudah kolesterol, karena sudah gula, ini itu. Itu dunia jemaah. Antum nggak akan bisa menikmatin dunia kecuali satu piring. Makanya dari dulu istilahnya mencari sesuap nasi itu cuma. Kalau antum punya uang 1 triliun mau dibikin apa? Mungkinkah antum tiap hari goreng 1 miliar? Goreng 1 miliar terus dimakan? Nggak ada. Cuma ditumpuk. Hanya merasa kaya, merasa. Jadi itu cuma perasaan. Orang kaya itu cuma perasaan. Apa buktinya kaya? Duit. Loh, bisa apa duit itu buat antum? Digoreng nggak bisa. Antum bisa tidur sama duit? Ya enggak juga lah. Hanya perasaan. Miskin juga perasaan. Maka ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arad." Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu kaya jiwa. Jiwanya merasa kaya karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka ingat, yang Allah tawarkan surga, yang di situ segala yang diinginkan oleh hamba, fiha ma tashtahihil anfus. Antum kepingin apa jamaah dikasih sama Allah. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya tentang penghuni surga yang sedang duduk-duduk ya di teras di halaman rumah mereka, tahu-tahu ada awan jemaah. Awan yang lewat. Awan itu lalu bertanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian kepingin hujan apa? Nah, kepingin hujan apa kira-kira antum jemaah? Ada yang kepingin hujan fulus, ada yang kepingin hujan handphone mungkin. Sampai mereka minta jemaah, "Amtirina kawa'iba atraba." Kami minta hujan bidadari yang cantik-cantik. Allah berikan jemaah. Tapi kita harus capek di sini. Antum harus lelah. Nabi alaihi salatu wasallam sampai bengkak kakinya sholat. Beribadah kepada Allah azza wa jalla. Beliau terluka ketika perang Uhud. Beliau nggak kebal sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid, bagaimana dia meninggal di atas ranjangnya dengan seluruh sayatan memenuhi tubuhnya. Mereka orang-orang yang berjuang. Jangan dipikir Khalid bin Walid perang menang terus karena dia punya ilmu kebal. Nggak ada. Kita perlu tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana perjuangan dia sampai menjadi orang nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW buat umat ini. Apa yang dia berikan? Dia tinggalkan semuanya buat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah menjelaskan tentang jalan terjal yang harus dilewati. Siap apa enggak kita melewati? Kata Allah Azza wa Jalla, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira hanya dengan modal mengatakan amanna, kami beriman, kami hijrah, kami sebagai ahlu sunnah wal jamaah, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji, mereka tidak difitnah, mereka tidak dikasih cobaan, cukup ngomong doang. Tadi ada siapa yang di belakang, pemuda apa? Pemuda hijrah. Nggak akan diuji, antum akan diuji. Allah mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sehingga benar-benar nampak, kelihatan bagi Allah Azza wa Jalla siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, amalan itu tergantung penutupnya.
Contoh, antum sekarang datang kajian, awal datang kajian, Masya Allah, dapat 15 menit, tahu-tahu bubar. Loh, kok sudah selesai? Kok cepat Ustadz kajiannya? Amalan itu tergantung penutupnya. Yang sekarang istiqomah, apakah pasti masuk surga? Enggak. Bagaimana antum matinya nanti? Maka kita perlu menjaga, bagaimana kita bisa bersabar di atas agama Allah ini. Dan ketahuilah, badai pasti datang. Antum sering dengar badai pasti berlalu. Iya. Tapi ingat, badai pasti datang. Kalau seperti itu, Allah yang memastikan hal itu. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 142, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Jamaah, antum kalau datang ke hotel bintang 5 di Nusa Dua sini, lalu antum datang, saya mau masuk hotel. Loh, Bapak sudah reservasi? Belum. Bapak punya fulus? Nggak ada. Terus Bapak, pokoknya saya mau masuk kamar. Kira-kira antum masuk kamar nggak? Masuk. Tapi kamar yang lain. Masuk. Karena ada syarat dan ketentuan, jemaah. Maka Allah katakan kepada sahabat-sahabat Nabi, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirun wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum mengetahui, artinya belum nampak nih. Allah sudah tahu dengan semua yang akan terjadi. Tapi Allah ingin menampakkan dengan ilmu yang zahir, kelihatan. Siapa di antara kalian yang berjihad, yang berjuang, yang berkorban, dan siapa di antara kalian yang sabar. Maka para sahabat Nabi itu, mereka benar-benar merasakan pahitnya menegakkan agama Allah. Bilal bin Rabah, apakah dengan santai suara sandalnya terdengar di surga? Disiksa Bilal itu, jamaah. Diteriknya matahari kota Mekah, digiring, diarak, dilecehkan, dibuli, disakiti secara fisik. Bilal mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ketika keluarga Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya disiksa, Nabi SAW melewatin mereka. Apa kata Nabi kepada mereka sallallahu alaihi wasallam? Sabran ala Yasir, sabran. Sabar keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Surga tempat kalian. Tewas, jemaah. Ditusuk kemaluan ibunya Ammar oleh Abu Jahal dengan tombak sampai mati. Lalu kita mengira kita bisa nyaman-nyamanan masuk surga. Allah akan berikan ujian kepada kita. Dan di surat Muhammad alaihi salatu wasallam ayat 31 Allah mengatakan walanabluwannakum, kami benar-benar akan menguji kalian. Ini sebuah kepastian, jemaah. Kenapa Allah berikan ujian? Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sampai kami benar-benar mengetahui, nampak tuh, siapa di antara kalian yang berjihad. Perintah Allah itu ujian, larangan Allah itu ujian, takdir buruk itu ujian, takdir baik itu ujian. Jihad yang paling utama adalah bagaimana kita memerangi nafsu kita sendiri. Nih di bulan Sya'ban, Nabi SAW banyak puasa sunnah untuk menundukkan syahwatnya, untuk mengontrol nafsunya. Bagaimana dengan kita aja? Wa ana alhamdulillah Ustaz, bisa mengontrol nafsu dan syahwat puasa. Usahakan. Wasabirin, dan yang sabar. Siapa yang sabar? Enggak semuanya mampu untuk bersabar. Para sahabat Nabi sempat ya, mereka goyah dengan ujian-ujian yang ada.
Lalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaran kalian. Sabar menghadapi cobaan yang itu berupa takdir. Sabar menghadapi orang-orang yang menyakiti dan mengganggu serta menzalimin kita, perlu sabar. Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi Abu Jahal sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi Abu Lahab? Bayangin ya. Ana ingin antum membayangkan Nabi SAW itu berceramah jemaah, mendatangi jemaah haji yang sedang berada di Mina, datang ke tenda mereka. Ketika di pasar, Nabi datang ke pasar mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Datang Abu Lahab, kata dia, jangan percaya, pembohong ini, aku pamannya. Gimana antum dikatakan seperti itu? Celaan-celaan kepada Nabi alaihissalam, majnun, orang gila, kahin, dukun, sahir, penyihir, syair, penyair. Itu diberikan kepada manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Baca sejarah agar kita tahu tidak mudah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ada jalan terjal. Dan di surat Al-Balad ayat 11 12 Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Bagi yang ingin masuk surga, dia harus melewatin jalan yang terjal. Al-Aqabah itu jalan kecil di gunung jamaah, yang di sebelahnya adalah jurang, yang di atasnya gunung penuh dengan batu, itu Aqabah. Dan kelak kita nggak akan masuk surga sampai kita melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Maka perlu perjuangan dan pengorbanan. Huffatil jannah bil makari. Kata Nabi alaihissalam, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci sama jiwa manusia. Nggak suka. Kita itu kalau meniti jalan surga harus maksa. Contoh, antum ketika datang ke tempat maksiat, itu nggak perlu maksa, karena antum suka. Syahwat antum di sana. Tapi tatkala antum melakukan ketaatan, itu butuh memaksa jiwa kita. Makanya dibutuhkan perjuangan, jamaah. Kira-kira 14 tahun setelah dakwah Nabi SAW, 13 tahun di Mekah ya, kemudian sampai ke kota Madinah. Turun firman Madinah, nggak punya rumah, tinggal di masjid, kadang-kala makan, kadang-kala nggak makan, kerjaan nggak punya, hidup nggak jelas. Itu Allah katakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah tegur lagi, kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini sahabat Nabi. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum pernah ditimpa oleh bala, oleh cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa penyakit, kelaparan, krisis ekonomi. Kita Masya Allah, kita merasakan beberapa penyakit itu, tapi tidak seperti yang Allah sebutkan. Digoncangkan keimanan mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul utusan Allah ini dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang? Antum pikir Nabi SAW setelah hijrah hidupnya nyaman? Antum mungkin setelah hijrah alhamdulillah, antum mungkin kehilangan pekerjaan. Sebagian sahabat kehilangan istri, sebagian mereka kehilangan anak, sebagian mereka kehilangan orang tua. Kalau bicara rumah, pekerjaan, tanah, semuanya hilang. Mereka tinggalkan di Mekah semuanya ketika mereka hijrah. Itu masih Allah tegur dengan ayat ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang-orang yang berakal dari semua bangsa itu bersepakat. Sepakat dengan apa?
annan na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Antum bisa mau dapat fulus banyak sambil tiduran, nanti bangun tidur ngecek rekening, oh masih kosong, tidur lagi. Nanti bangun ngecek rekening, oh masih kosong. Antum mau isi rekeningnya gimana? Gimana? Antum mau tidur-tiduran gitu? Akan dikatakan nggak waras nih orang. Oh dia sudah bekerja, oh dia sudah capek. Ya nggak apa-apa. Dia nunggu ada yang transfer karena dia sudah capek. Maka ahibati fillah, ingat surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Nabi sudah meninggal dunia. Para sahabat Nabi meninggal dunia. Generasi selanjutnya meninggal dunia. Dan kita sekarang hidup di generasi yang penuh dengan fitnah dan ujian. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabidu ala din atau ala dini kal qabidi ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Sekarang lebih berat, tapi juga lebih nyaman. Nyamannya dari sisi apa? Mungkin kehidupan dunia sebagian orang nyaman. Dulu sahabat Nabi ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diboikot Nabi SAW di Mekah itu, pernah malam hari dia kencingnya. Dia kencing, kok air kencingnya itu turun di sesuatu yang menyebabkan ada bunyi. Dia lihat, oh ternyata kulit binatang yang lama. Akhirnya dia cuci jamaah, lalu dia bakar, lalu dia tumbuk, dikasih air, dia minum. Kata Sa'ad, aku bisa bertahan 3 hari nggak makan. Makan. Kisah para sahabat Nabi ketika diutus perang, mereka cerita, kita waktu perang itu dikasih 1 hari 1 kurma. Ini ketika mereka cerita, udah pulang dari perang. Kata sahabat yang nggak ikut perang, apa gunanya 1 kurma itu? Apa manfaatnya cuma 1 kurma? Iya, manfaatnya kita baru tahu ketika nggak ada kurma. 1 kurma hari ini, besok setelah itu nggak ada. Jadi ingat 1 kurma kemarin, ya Allah ternyata 1 kurma itu nikmat ya. Ya. Banyak di antara kita yang tidak menghargai nikmat. Apa nunggu dia ambil tuh nikmat baru engkau mengatakan alhamdulillah. Ya Allah dulu aku masih punya gaji. Dulu engkau waktu mengadu, mengeluh dengan gaji kecil itu, lalu ketika Allah ambil semua gajinya, engkau baru mengatakan ya Allah ternyata nikmat dulu gaji kecil itu. Sekarang kita mungkin sudah, ya bicara pakaian semua punya pakaian, bahkan lebih pakaian. Tapi ujian fitnah dalam agama semakin besar. Makanya kenapa Nabi SAW menggambarkan seperti yang memegang bara api. Siapa yang kuat pegang bara api jemaah? Sakit jemaah. Terbakar tangan kita. Kita mau lepas, ini agama kita. Kita mau pegang, ini membakar kita. Solusinya sabar. Sabar. Loh, iya jemaah. Antum mau solusi apa sekarang? Antum mau cari solusi apa? Allah ketika berbincang tentang penghuni surga, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka. Disebabkan kesabaran mereka dikasih surga sama Allah Azza wa Jalla. Ketika penghuni surga masuk surga, apa kata malaikat yang menyambut para penghuni surga? Salamun alaikum bima sabartum. Salam buat kalian atas karena kesabaran kalian. Nggak ada karunia Allah yang lebih besar dari kesabaran. Kata Nabi SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, Allah akan bikin dia jadi penyabar. Ada usaha, ada perjuangan. Wa ma utiya ahadun ata'an, dan tidak ada seorang yang dikasih karunia sama Allah sebuah karunia khairan wa ausa minas sabr, yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Nggak ada.
Itu karunia yang paling besar. Karena antum mau jadi bapak butuh kesabaran. Antum mau jadi bos butuh kesabaran. Antum mau jadi anak ya butuh kesabaran. Antum mau jadi suami butuh kesabaran. Antum mau jadi istri butuh kesabaran. Mau jadi apapun dalam kehidupan ini. Di semua lini kehidupan kita butuh sabar. Karena memang jalan menuju surga itu terjal. Jangan dipikir jalannya penuh dengan bunga mawar ya. Mungkin dihamparkan karpet merah. Oh, hati-hati. Kalau dihamparkan karpet merah, jangan menuju ke neraka nanti. Karena jalan menuju surga itu penuh dengan onak dan duri. Baik, solusinya. Selain sabar tadi, yang pertama iman dan ikhlas. Kalau bicara iman, mungkin kita semua sudah merasa beriman. Di antara tanda orang beriman kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu tandanya apabila disebutkan nama Allah hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Kita sudah sampai ke sana. Kadang kala kita dengar ayat Allah di skip. Duh, enggak, anak mau lihat yang lainnya. Coba perhatikan. Kita perlu bermuhasabah. Sudahkah kita menjadi orang yang apabila disebutkan nama Allah kita jadi takut? Allah tahu loh dengan perbuatanmu. Ingat. Atau dikata Allah tahu dengan perbuatanmu. Tenang, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sebagian orang meremehkan Allah Azza. Jadi iman dan ikhlas. Orang yang ikhlas insya Allah husnul khatimah. Dijaga sama Allah Azza. Tapi ikhlas ini berat. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tunduk kepada agama Allah ini. Ikhlas. Tidak berharap pujian. Tidak takut dengan celaan. Orang ikhlas itu dipuji nggak naik, dicela nggak turun. Kenapa? Ana nggak ada urusan sama manusia. Dan kita harus belajar beramal, kemudian pergi meninggalkan amalan itu. Sebagian kita kalau beramal baik, nunggu ada yang mengatakan syukron. Kita transfer atau apa ini itu, tunggu mana kok nggak syukron. Sebagian mengatakan Ustaz, ana sudah nolong fulan, wallah fulan ini nggak tahu diri Ustaz. Iya. Sebagian orang nggak tahu diri. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Iya, ada orang yang nggak tahu diri. Biarkan urusan dia. Engkau yang tahu diri. Tahu diri apa? Ketika engkau berbuat Allah sudah tahu. Iya. Allah akan balas. Iya. Selesai. Nunggu apa? Ketika antum berbuat baik kepada kerabat, ada bantuin kerabat, keponakan mungkin, atau paman, atau apalah yang antum bantu. Tahu-tahu mereka ini malah meninggalkan kita. Antum sakit hati? Nggak perlu sakit hati. Karena ketika antum berbuat baik langsung dicatat asalkan ikhlas. Nah, yang kedua bersegera melakukan ketaatan. Setelah iman dan ikhlas itu, yang kedua, antum kalau mau beramal jangan ditunda-tunda. Dan usahakan mendawamkan amalan itu. Bicara puasa sunnah. Ana mampunya sebulan cuma sehari, nggak apa-apa. Tapi setiap bulan antum puasa sunnah 1 hari. Syawal sehari, ana nggak dapat 6 hari nggak apa-apa. Tapi antum istiqomah. Nanti bulan Dzulqa'dah 1 hari, Dzulhijjah 1 hari, terus dijaga. Baca Quran juga sama seperti itu. Antum istiqomah tiap hari ana Ustaz baca Quran one day one juz. Alhamdulillah. Nggak mampu, one day one ayat. Nggak apa-apa. Setiap mau berangkat kerja antum buka Quran. Alif Lam Mim. Berangkat kerja.
Benar loh jemaah. Tapi istiqomah. Besok, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berangkat kerja. Istiqomah. Rasakan dapat apa. Karena banyak di antara kita, oke baca Quran, 3 lembar, 5 lembar. Setelah itu lupa. Kalau antum bisa 2 ayat, 2 ayat. 3 ayat, 3 ayat. Dan usahakan dengan artinya. Karena Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Salat sunnah, Allah Ustaz, ana ini termasuk orang yang nggak biasa salat sunnah Ustaz. Udahlah, antum ambil salat sunnah, witir sebelum tidur sama 2 rakaat sebelum subuh. Witir 3 rakaat sebelum tidur, qobliyah subuh. Antum jaga. Daripada antum banyak salat sunnah tapi cuma sebulan. Habis gitu nggak salat sunnah lagi. Nanti setelah antum daungkan ini, nambah yang lainnya nggak apa-apa. Karena memang kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Kalian segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Segera beramal jam. Zikir juga antum istighfar. Ana pokoknya mau istighfar tiap hari 100 kali. Dawamkan. Ana mau salat buat Nabi SAW setiap hari 100 kali. Tafadhol, dawamkan. Kita berusaha untuk menjalankan dengan istiqamah. Kemudian yang ketiga, belajar ilmu agama. Kita itu sering lupa. Maka berapa banyak anak yang masuk ruang ujian terus gagal, nggak naik. Kenapa? Nggak belajar dia. Dia bermain-main. Oh, dia belajar sebagian, meninggalkan sebagian. Pertanyaannya, dia yang tidak dia baca. Kan ada. Kita lah pernah ujian lah jemaah. Kita itu kadang-kadang kalau ujian, sebagian kita ya, mengira-ngira. Kayaknya pertanyaannya dari sini nih. Dia baca. Ternyata nggak keluar dari sana jemaah. Makanya kalau belajar, belajar secara umum. Semuanya kita pelajari. Yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah bikin orang itu belajar agama. Makanya di antara tata cara belajar itu, orang yang hadir di majelis ilmu itu 3 jemaah. Ada alim, ada muta'allim, ada mustami'. Alim ini orang alim. Memang ustadz dia mendengarkan untuk menyegarkan ingatan dia dari ilmu yang disampaikan. Yang kedua, dia memang niat belajar. Yang ketiga, mustami', mendengarkan. Apa bedanya muta'alim sama mustami'? Kalau muta'alim biasanya pegang pulpen sama buku. Dia catat. Oh, kalau mustami' bawa kupingnya. Bawa kuping terus bersandar mungkin ya. Mustami'. Tapi masih dapat manfaat ya. Jangan jadi yang ketiga. La mustami' wala apa, maka belajar. Usahakan kita mendawamkan. Kalau bisa kajian rutin tiap pekan, ajak istrinya, ajak anaknya. Yuk, kita ini di masa fitnah Allah. Abah ini nggak pernah mondok. Abah ini ilmunya sedikit. Sini nak, ayolah nak, dengarkan nih nak. Ustadz ceramah. Istriku, sini, engkau dengarkan. Dengan harapan ketika ada fitnah yang datang, dia bisa tegak menghadapi fitnah tersebut. Tentunya dengan izin Allah. Yang keempat, doa. Baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Minta Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan jiwaku atau hatiku, dan dari kejahatan air maniku. Minta. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini dan semangat yang kuat dalam menjalankan agama di atas kebenaran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian jamaah perbanyak baca Al-Qur'an. Perbanyak. Dengan artinya.
Biasanya nanti ini kita mau masuk Ramadan akan muncul pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih utama? Menghatamkan Al-Quran atau membaca sama artinya tapi tidak hatam? Ini orang apa cuma baca Quran di bulan Ramadan? Sepanjang tahun kemana engkau tidak tanya? Kenapa pertanyaan itu baru muncul sekarang? Karena baru mulai baca Quran, baru mulai nih. Kalau sepanjang tahun antum baca Quran, nggak perlu tanya itu. Sebagian kita mengatakan, wallah Ustaz, anda nggak punya waktu Ustaz. Semua orang yang ada di masjid ini waktunya sama, 24 jam. Tapi ada yang waktunya diberkahi, ada yang waktunya nggak berkah. Orang yang kerjaannya menjadi satpam jamaah, dalam bayangan ana, security, itu menjadi orang yang paling banyak punya waktu luang untuk baca Quran, dengarkan kajian. Karena dia memang cuma diam doang jamaah, apalagi di pos satpam ya, melihat jam, kok nggak pagi-pagi gitu. Kita semua punya waktu, tapi antum gunakan untuk apa, itu harus antum tanyakan. Kemudian yang keenam, cari sahabat yang baik. Karena jalan terjal itu kadangkala antum capek. Kalau sendirian itu capek, tapi kalau ada temennya, antum contoh nih ya, ketika antum masuk masjid sholat taraweh, Masya Allah, 1 rakaat imamnya baca 4 lembar. Antum awalnya mau lemes, aduh kok panjang banget. Tapi lihat di sebelah anak kecil semangat, waduh masa anak kalah sama dia. Lihat di sebelah kiri kita ada orang tua yang dia kakinya cuma 1 tapi dia tetap berdiri. Kira-kira antum mau duduk jemaah? Malu ya. Itu manfaat teman-teman baik. Makanya ana minta antum yang ada di sini, jangan sampai tidak kenal dengan yang di sebelah kanan dan kirinya. Ana mau tanya ya, antum. Ya, antum kenal nggak sama yang di kiri antum? Enggak kan? Katanya mau istiqomah. Kenalan dulu, coba kenalan dulu. Tanya dari mana? Wallahi jamaah, coba semuanya kenalan dulu. Ini cara yang keenam ini dipraktekkan. Oh iya tahu. Tahu nanti datang kajian lagi nggak cari sohib. Ini tempat cari teman baik jamaah. Saya fadhal antum kenalan dulu, ana mau minum dulu. Sudah jamaah. Antum sudah kenal semua sama yang di sebelahnya. Ana mau tanya lagi bentar lagi ya. Udah. Baik, antum yang pakai baju putih. Udah kenal sama yang kanan? Belum kan? Astagfirullahaladzim. Ayo kenalan dulu. Jamaah ini bener, antum pikir ini ana cuma menyampaikan sekedar teori ya. Dipraktekkan sekarang ini. Antum baru kenalan? Astagfirullahaladzim. Nggak bener loh jamaah. Kawan ini jangan diremehkan. Nabi SAW mengatakan, mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan antum duduk sama teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan seperti alatnya pandai besi. Kalau antum duduk sama orang yang jual minyak wangi, kira-kira dapat apa antum? Yang paling full antum dikasih hadiah. Antum sekarang kalau berangkat ke mall, kadang-kala ada yang kasih antum parfum kan? Fadhal. Kasih kertas itu kan? Wallahi itu nikmat loh jemaah. Antum datang, antum cium, ya Allah wangi kan? Ini manfaat. Manfaat kedua, antum cium wangi, balik antum beli. Antum beli. Setelah dikasih antum beli. Kalau antum nggak dikasih, antum juga nggak beli, paling tidak antum dapat aroma wangi. Maka di rumah Allah lah tempat hamba-hamba Allah mencari sahabat dan kawan. Kalau dilihat sholat subuh, mana fulannya kok nggak sholat subuh? Oh sakit fulan, dia berangkat ke rumahnya membesuknya. Kita kehilangan itu. Maka tolong antum yang ada di sini jangan meninggalkan majelis kecuali sudah kenal dengan temannya, tukar nomor handphone, mungkin nanti bisa saling
Ya, membantu, mungkin punya pekerjaan yang sama. Dan yang paling indah, ketika antum punya teman bisnis yang juga teman menuju ke Allah Azza wa Jalla. Karena banyak teman bisnis kita tidak mengajak kepada Allah. Ada bas teman kerja. Padahal kita ketemu dia sering. Kalau kajian belum tentu sepekan sekali. Maka cari teman bisnis yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Bikin bisnis bersama yang sama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah dengan cara seperti itu, jalan terjal itu jamaah bisa dilewati. Ketika antum capek atau antum mau jatuh, ada yang pegangin antum jamaah. Ayo, capek aku, bismillah, bareng sama aku. Aku tunggu. Kebanyakan pertemanan sekarang karena kepentingan. Jarang yang kita bersahabat karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Ustaz, di saat kajian seperti ini iman jadi naik. Namun setelah pulang iman jadi turun. Jadi sampai rumah langsung turun. Apalagi saat pegang HP. Padahal waktu akan dihisab. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya tadi kita berikan solusi. Bagaimana antum cari kawan yang baik. Bagaimana tatkala antum pulang ke rumah istiqomah mengamalkan sesuatu yang antum mampu untuk istiqomah. Yang mampu istiqomah, jangan memaksakan diri yang antum gak mampu. Pernah Nabi SAW melihat di Masjid Nabawi ada tali ya, ada tali. Nabi tanya, ini tali buat apa? Kata dia. Oh, itu tali kalau nggak salah buat Zainab, istrinya Nabi SAW. Zainab itu sholat malam karena dia ingin baca yang panjang-panjang, nggak kuat itu sampai pegangan tali. Akhirnya Nabi suruh potong tali itu. Sholatlah ketika engkau semangat, karena ditakutkan nanti orang akhirnya jadi futur ya. Ketika dia memaksakan diri yang dia nggak mampu untuk melakukan. Kemudian kalau bicara ketika pegang handphone, antum harus punya janji sama diri antum. Umpamanya setiap anak pegang handphone, anak mau baca Quran 1 halaman. Baca dulu. Baca, baru antum buka yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum bisa dijaga. Tapi ingat, tolong baca sama artinya. Usahakan sama artinya. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak merasa lebih baik dari orang lain? Nah, cara menjaga hati antum ingat sama orang pertama yang merasa lebih baik dari orang lain. Siapa? Iblis. Allah laknat gara-gara dia merasa lebih baik dari Adam. Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Akhirnya dilaknat sama Allah. Dan ingat, boleh jadi orang itu yang antum anggap antum lebih baik, dia punya amalan yang tersembunyi yang menyebabkan dia husnul khatimah, dan antum dengan amalan zahir antum bisa jadi su'ul khatimah. Standar orang itu baik atau tidak kapan? Mati. Ketika mati. Makanya sampai Al-Hasan Al-Basri kalau nggak salah rahimahullah ta'ala memberikan tips agar kita bisa tawadhu. Apabila engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, maka engkau katakan kepada dirimu, orang ini lebih dulu sujud kepada Allah daripada aku. Iya. Ketika melihat yang lebih muda, katakan kepada dirimu, aku ini lebih dulu berbuat maksiat daripada orang ini. Sehingga kita berusaha untuk menjaga hati kita. Karena tadi nggak ada gunanya, termasuk yang membinasakan seseorang, i'jabur rajuli bi nafsihi. Orang takjub dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara menyikapi mertua yang lebih menginginkan cucunya memilih sekolah akademik daripada pondok pesantren? Ana dan suami ingin memasukkan anak ke pondok pesantren, tapi masih bertentangan dengan mertua. Jamaah rahimakumullah, kadangkala terjadi overlapping di dalam rumah tangga. Artinya yang tidak memiliki wewenang dia menjalankan tugas itu. Ingat orang tua,
Ketika dia sudah menikahkan anaknya, anak perempuannya, maka dia ikut suaminya. Siapa yang paling berhak memberikan nama kepada anak itu? Bapaknya, bukan orang tuanya, bukan kakeknya, seperti itu. Yang menentukan anak ini sekolah di mana? Ya bapaknya, bukan kakeknya. Cuma seorang anak itu menghormati orang tuanya. Seperti ini, kenapa anak itu nggak tinggal memasukkan anaknya? Padahal itu hak dia. Dia ingin menghormati orang tua. Padahal itu bukan satu hal yang wajib gitu jemaah. Oh, orang tua kepingin dia sekolah, neneknya ingin dia sekolah di sekolah A, orang tuanya sendiri ingin dia sekolah B. Ya orang tuanya. Cuma bagaimana komunikasi sama orang tua, sama mertua. Masalahnya masih ada sekelompok orang tua yang beranggapan bahwa pesantren, pondok itu tidak menciptakan orang-orang yang bermanfaat. Zaman ana dulu waktu masuk pesantren, itu memang pesantren bengkel. Anak kalau nakal masuk pesantren nanti. Ndak sudah. Nurut sudah saya ya. Jadi ketika ana masuk pesantren, benar jemaah. Kebanyakan kawan kita di pesantren itu anak-anak nakal, anak-anak bermasalah. Akhirnya pesantren ini jadi tempat untuk bengkel. Kalau anaknya pintar, oh masya Allah, nanti sekolah jadi dokter. Sekarang banyak lulusan pesantren jadi dokter. Lulusan pesantren jadi orang-orang besar. Karena memang pesantren sudah berubah, nggak seperti dahulu lagi. Pesantren itu sekarang bersih. Kalau ana dulu jamaah masuk pesantren, Allahu Akbar. Malam hari itu suara di ranjang itu jamaah, krok pada garuk semua jamaah. Itu pesantren zaman dulu. Kita mandi itu, yang namanya kamar mandinya ada 6 apa 7 ya, lupa nah. Itu satu bak jamaah. Jadi nanti ada yang nyebur berenang sana jamaah ke sana. Jadi kalau satu kena penyakit, semuanya kena jamaah. Itu dulu. Nah, ini sekarang antum punya mertua mungkin kebayang dahulu. Ya, ayo ibu datang lihat nih pesantren. Dia akan lihat pesantren-pesantren yang bagus ya mah, yang bersih, yang anak-anaknya disiplin ya. Masya Allah, nah lihat itu. Jadi mungkin karena ketidaktahuan sehingga dia punya pemikiran yang negatif tentang pesantren. Nggak masalah. Dan anak ketika masuk pesantren ditanya, mau jadi apa ini? Bener. Pulang paling pakai sarung. Bayangannya terlalu primitif dengan kehidupan pesantren. Enggak. Pesantren sekarang benar-benar mengeluarkan generasi-generasi yang ya insya Allah jadi pemimpin-pemimpin yang baik di negeri kita. Ustadz mau tanya, suami saya selingkuh dan ingin menikahi selingkuhannya. Katanya mau berpoligami. Saya harus bagaimana? Apakah ini jalan terjal saya menuju surga? Nah, yang pertama nasihat ana, suami anti yang selingkuh jangan menikah sama selingkuhan. Suruh dia tobat. Jangan dipikir dengan menikahi selingkuhannya selesai dosa dia. Sebagian orang berpikir seperti itu. Daripada saya berzina terus Pak Ustadz, saya ahsan nikahin. Daripada berzina terus, tobat jangan berzina. Kok berpikir engkau menikahin dan engkau tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal? Tapi memang kata Allah Azza wa Jal, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Wanita pezina itu nggak pantas menikahinya kecuali pezina pula. Tadi selingkuh dengan selingkuhan, ya sudah sama-sama pezina engkau menikah. Kalau orang baik dia akan bertobat jemaah. Dia akan berpikir ini perempuan baik-baik atau tidak. Bakal jadi ibu anak-anak anak. Maka kalau bicara dia ingin menikahi, suruh dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah bertobat dan dia ingin menikah, ingin poligami, suruh cari istri yang soleha. Seperti itu jemaah. Lu enggak usah, dia ini ingin bertanggung jawab. Tanggung jawab sama Allah Azza wa Jalla. Engkau bertobat kepada Allah dan ajak itu selingkuhanmu bertobat. Ketika dia sudah bertobat jadi orang soleh, itu cerita lain nanti. Bukan karena engkau kalau soleha aku nikahin, langsung besok pakai kerudung.
Kerudung ini jemaah beli 200.000 langsung pakai. Apakah itu tanda dia tobat? Belum tentu. Ada syarat dan ketentuan. Maka nasihat anak kepada yang bertanya ini, ajak suamimu bertobat dulu. Engkau kalau benar-benar mau poligami, pelajari ilmunya poligami. Engkau datang kajian, engkau sholat malam, berdoa mohon sama Allah, istikharah, minta petunjuk. Bukan tahu-tahu mau menikahin orang yang dia zinain. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Oh, terus gimana kalau suaminya tetap mau menikahin? Kalau dia nggak bertobat, engkau gugat cerai. Karena apakah engkau mau hidup dengan pezina yang tidak bertobat? Kalau dia bertobat, silakan kau lanjutkan rumah tangga. Maaf Ustadz, pertanyaan di luar tema. Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain? Jamaah, tunggu dulu antum, belum selesai pertanyaannya nih jamaah. Ana minum dulu jamaah. Nah, Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain tanpa berniat merebutnya dari istrinya? Saya tertarik pada suaminya karena istrinya sering memposting kebaikan suaminya. Hati-hati ini jamaah. Bagaimana hukumnya seorang suami masih suka ngechat perempuan lain? Tunggu, dia ini bersuami apa tidak? Cinta itu ada karena Allah, tapi ada cinta karena nafsu. Cinta karena Allah, kita mencintai semua orang baik. Antum umpamanya datang ke masjid, antum lihat di pojok ada orang sholat ya, sujudnya panjang, kemudian dia berdiri panjang, antum nggak kenal sama orang itu. Lalu dalam hati antum muncul cinta kepada orang ini, ya Allah, mudah-mudahan orang ini dijaga sama Allah ya. Itu cinta karena Allah, nggak perlu kenal sama orang itu, tapi tahu dengan kebaikan orang itu. Ketika anti tahu ada laki-laki baik sama suaminya ini, Allah, anti cinta karena Allah Azza wa Jalla, selesai. Karena kebaikan dia. Dan semoga rumah tangganya dijaga, anti doakan. Tapi bolehkah sekarang seorang wanita, dia umpamanya seorang janda atau gadis, melihat ada laki-laki baik, kemudian dia ingin menjadi istri dari laki-laki tersebut, boleh apa enggak jemaah? Boleh apa enggak? Masya Allah. Kok semangat antum jemaah? Boleh, boleh. Cuma dengan cara yang syar'i. Bagaimana Umar bin Khattab ketika Hafsah putrinya jadi janda. Kalau nggak salah suaminya Hafsah itu meninggal ketika perang Uhud jemaah. Janda. Akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri, Abu Bakar sudah punya anak. Datanglah Umar menawarkan, ya Abu Bakar, ala uzawwijuka Hafsah, mau engkau aku nikahkan dengan putriku Hafsah. Ini penawaran orang kepada orang baik. Tapi kalau sekarang antum lakukan itu, apa kata orang? Merusak rumah tangga orang. Emangnya nggak ada laki lain kecuali suami anak? Suamimu itu, Masya Allah, suamimu itu punya kuota berapa? 4. Engkau jangan rakus mengambil semuanya. Sekarang yang rakus ini perempuan. Jangan panjang-panjang, sudah jemaah. Tapi intinya jemaah, intinya seorang laki-laki itu dia punya kuota 4. Ketika ada seorang wanita dia merasa fulan orang yang soleh, lalu dia ngomong sama bapaknya, Pak, cobalah tawarkan kepada fulan, mungkin fulan mau menikah, aku siap jadi istri dia. Yang kedua, yang ketiga atau yang keempat umpamanya, dia siap melakukan itu. Itu tidak dikatakan merusak rumah tangga orang lain. Tapi sekarang media jemaah berusaha untuk menjadikan perbuatan ini perbuatan nista, perbuatan buruk. Sedangkan yang buruk sekarang dirubah untuk menjadi sesuatu yang baik. Sering ana sampaikan. Nih ana mau tanya sama antum. Iya. Antum tahu yang namanya WTS?
Tahu? Nggak tahu kan? Lihat, umur berapa antum? 29. Generasi umur 29 banyak nggak tahu dengan namanya WTS. Tahu dengan yang namanya PSK? Tahu? Antum bisa lihat. Sekarang orang banyak tahu PSK, WTS nggak tahu lagi jemaah. Dihilangkan istilah itu. Padahal istilah itu istilah yang benar. Wanita tuna susila. Jadi wanita pelacur dulu namanya wanita tuna susila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita tuna susila, dia ketika tahu dia wanita tuna susila, dia akan berpikir untuk bertobat. Aku ini nggak benar gitu. Tapi tatkala dirubah jadi PSK, ibu apa kerjaannya? PSK. Apa artinya PSK? Pekerja seks komersil. Kerja saya Pak Ustadz, punya anak 2, sekolah anaknya, pekerja. Kapan dia akan bertobat jamaah? Kapan dia akan bertobat? Ketika dia merasa itu legal buat dia. Anak bekerja, anak memberikan nafkah. Yang benar sekarang namanya salah, yang salah namanya jadi benar. Maka tadi seorang laki-laki kadangkala menikah dikatakan selingkuh. Loh, kalau dia menikah benar-benar dia nggak selingkuh. Ketika dia ke tempat pelacur itu selingkuh. Tapi sekarang jamaah, yang ke pelacur itu bukan dikatakan selingkuh, tapi yang punya teman perempuan yang selalu dia berzina dengan dia dikatakan selingkuh. Kalau sesekali ke tempat pelacur disebut selingkuh, berzina. Maka banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi intinya, ya tadi sudah intinya jemaah. Apa? Nggak apa-apa kita mencintai orang lain karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena nafsu dan syahwat. Apalagi kalau seorang perempuan ini sudah punya suami, hati-hati. Engkau tundukkan pandanganmu, engkau lihat suamimu, dan engkau bagaimana memperbaiki suamimu. Kalau suami yang masih suka ngechat perempuan lain, ya ini suami yang perlu dikasih nasihat. Fitnah terbesar laki-laki itu siapa? Wanita. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan. Kalau melihat wanita yang menggairahkan, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, cepat pulang ke rumahnya. Maka antum kalau melihat ada perempuan langsung, Ustaz, anak mau kajian Ustaz. Melihat perempuan umpamanya seperti itu. Lanjut kajian apa pulang? Pulang jemaah, pulang, bismillah. Tapi hati-hati jangan sampai nabrak antum pulang. Habis pulang kajian lagi, datang lagi kajian jemaah. Insyaallah udah tenang jemaah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya disuruh pulang kampung oleh ibu. Sedangkan di kampung tidak ada yang menerapkan sunnah sama sekali. Bahkan saat saya bilang tidak mau bersalaman dengan lawan jenis dimarahin sama orang tua. Apakah saya lebih baik tetap di rantauan atau mengikuti ibu untuk pulang kampung dengan resiko dimarahin setiap hari? Ibu antum sayang sama antum. Kalau antum katakan tidak ada yang menerapkan sunnah sama sekali, berarti antum tugasnya pulang untuk menerapkan sunnah itu di kampung. Itu tugas antum. Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ini sebuah kesempatan. Kalau nggak ada yang ngamalkan sunnah, antum sampaikan kepada ibu, siap bu, kasih waktu anda 1 bulan ibu. Kasih waktu anda 2 bulan, anda mau belajar. Benerin antum belajar, pulang. Sampaikan agama Allah kepada mereka. Antum dimarahin sama ibu, sabar. Dikatakan orang itu kadang-kadang nggak mau salaman sama yang bukan mahramnya. Apa kata mereka? Sombong. Sombong kau, iya. Bukan, aku menghormatin dia ibu. Nabi SAW itu orang yang paling bersih hatinya. Beliau nggak pernah salaman sama sahabat-sahabat perempuan. Nggak ada tuh istrinya Umar, istrinya Abu Bakar, istrinya sahabat-sahabat yang datang mau salaman sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada jemaah. Antum baca sejarah. Supaya kita tahu memang seperti itu syariatnya. Kadang-kala ketika kita menyampaikan ini, oh hatinya Ustadz aja yang kotor. Kalau bersih nggak ada masalah. Ana salaman sama perempuan bersih hati ana Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Maka hati-hati. Tetap ana rasa antum pulang tapi persiapkan. Persiapkan ilmu. Nggak harus lama antum belajar jemaah. Para sahabat Nabi SAW itu ada yang belajar kepada Nabi SAW 18 hari. Pulang terus. Ada yang 3 hari pulang. Ada yang sekali bertemu dengan Nabi SAW dikasih ilmu pulang menyampaikannya. Yang penting ikhlas, dijaga sama Allah insya Allah, tapi tetap harus belajar.
Bagaimana cara lepas dari pekerjaan yang banyak menimbulkan maksiat? Dari sisi gaji, dari segi gaji dan lingkungan, saya berniat lepas dari musik, tapi di sini saya mencari nafkah. Saya tahu ini haram, tapi kenapa selalu maju mundur? Mohon pencerahannya agar saya lepas dari dunia malam. Antum jangan lepas dari dunia malam, tapi gantikan dunia malam antum. Dengan apa? Ya sholat malam, tahajud. Ketika antum bingung mau melepaskan pekerjaan ini, ingat, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Percaya enggak antum sekarang? Rizki, ya Allah jamaah. Antum lihat burung-burung, siapa yang kasih rizki? Pernahkah ada pemerintah Indonesia sedang memberi makan burung-burung di Indonesia? Ada? Enggak ada. Pernah ngelihat ikan di Laut Bali ini? Siapa yang kasih makan? Mungkin ada acara di mana Bali ini setiap bulan ngasih makan ikan di lautan. Enggak ada. Siapa yang kasih rezeki? Antum lihat semut-semut, serangga-serangga, siapa yang kasih makan? Mereka nggak sekolah, mereka nggak pernah belajar, Allah kasih makan. Antum bisa belajar, antum bisa berbicara, antum bisa berdoa, antum bisa berupaya, tapi kadangkala kita nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah cukupin, dicukupin sama Allah. Maka nasihat ana, antum tinggalkan. Terus ana mau kerja apa? Minta sama Allah. Salat malam. Antum biasa dunia malam dari jam berapa ke jam berapa, gantikan waktu itu antum beribadah kepada Allah SWT. Ada satu orang jemaah, ini cerita semoga memotivasi kita untuk kembali kepada Allah. Ada satu orang di Saudi sana, mungkin di Arab sana, dia ini di PHK aja, nggak punya pekerjaan. Akhirnya dia ngelobi sana, ngelobi sini, macem-macem dia, nggak ada yang terima dia. Suatu hari ketemu sama Syekh, seorang ustadz, dilihat wajahnya murung ya. Kok kenapa? Ana Syekh, ini belum dapat pekerjaan, Syekh, kata dia. Ana sudah ngelamar di sini, ana juga sudah ngomong sama fulan, ana punya link ini, punya ini, macam-macam usaha dia. Lalu Syekh itu mengatakan, coba engkau ketuk pintu Allah Azza wa Jalla. Engkau minta sama Allah di sepertiga malam akhir, engkau doa minta. Setelah 3 hari ketemu lagi sama Syekh, wajahnya sudah berubah. Engkau, loh, ada apa nih kok kayaknya wajahmu berbahagia? Iya Syekh, setelah engkau kasih nasihat aku benar-benar malam itu bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus minta. Setelah itu suatu hari atau setelah 3 hari, aku naik mobil saya. Biasa mau cari kerjaan lah, nyari ngelamar di sana. Di dekat rumah itu ada sebuah kantor. Kok hatiku terbetik, oh, coba anda ke kantor ini. Cuma yang jadi masalah dia nggak punya kenalan. Kita kan selalu berpikir jemaah, kalau nggak punya kenalan, ya sulit lah. Kalau punya orang dalam, insya Allah mudah. Ini ana nggak kenal, nggak punya orang dalam. Tapi hati ana, saya kena coba lah. Akhirnya ana berangkat ke sana. Sampai ke resepsionis, ke informasi di sana. Ana tanya, ada lowongan kerja nggak di sini? Kata dia, ada, kata dia, ada 2, kata dia pekerjaan. Coba naik ke atas, kata dia. Akhirnya dia naik ke atas ya. Nemuin bosnya, ngobrol sama bosnya, ditanya sama bosnya, engkau mau kerja? Iya, ada 2 lowongan, engkau mau yang mana? Dikasih tawaran, langsung kerja aja. Sesuatu yang tidak pernah terbetik Allah kasih, itu yang namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita ini selalu bersandar kepada gaji, bersandar kepada tabungan, bersandar kepada aset yang kita miliki, bersandar kepada fulan. Allah tempat bersandar kita, dan Allah akan cukupin antum. Ustadz, saya mau tanya, suami saya menikah lagi, tapi dari segi ilmu kurang, dan dari segi materi juga pas-pasan. Saya sebagai istri minta cerai, apakah saya berdosa? Dan kalau saya bertahan, suami juga tidak bisa menafkahin. Sedangkan untuk biaya sekolah 1 putra saja suami saya masih keteteran. Mohon solusinya Ustaz. Suaminya hadir enggak ini jemaah? Jamaah rahimakumullah, menikah 1 itu untuk yang
mampu. Yang nggak mampu sama Nabi suruh puasa. Ini gimana nikah dua ini? Nggak mampu nikah dua. Maka hendaklah semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, tapi anak ini takut terfitnah Ustaz. Ya puasa. Nggak mampu puasa Ustaz. Nikah nggak mampu, puasa nggak mampu. Terus maksain nikah. Jangan-jangan engkau nanti pada hari kiamat akan bermasalah besar dengan hak-hak anakmu, hak-hak istrimu yang tidak engkau berikan. Seharusnya dia memberikan sekolah buat anaknya, akhirnya anaknya nanti nggak sekolah, atau ibunya terpaksa harus kerja nanti karena sayang sama anaknya. Nasihat anak kepada perempuan yang bertanya, yang pertama engkau bersabar dan menyuruh suami berusaha lebih banyak lagi. Untuk tidak malas bekerja, sampaikan kepada dia engkau sudah punya 2 istri, maka engkau harus lebih semangat lagi. Engkau harus memberikan nafkah kepada istrimu yang pertama, yang kedua, dan anak-anakmu. Kalau engkau nggak mampu, ya engkau mundur. Tapi kalau kemudian nanti suaminya nggak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, tapi sang suami tetap mempertahankan rumah tangganya, istri boleh nggak gugat cerai? Boleh, kalau hak-hak dia tidak dipenuhin sama suaminya. Bukan dia minta cerai karena poligami, bukan. Tapi karena suaminya tidak bertanggung jawab, atau karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah, itu boleh sang istri gugat cerai. Ingat, bukan karena poligaminya. Nah, Ustadz, saya seorang janda, saya haji sendiri tanpa mahram karena suami saya sudah wafat dan saya tidak mampu untuk secara finansial mengajak kakak saya untuk haji bersama saya. Ya, kalau bicara haji ini kan bicara haji tanpa mahram ya, bukan bicara haji tanpa mahram. Bicara tentang hukum safar wanita tanpa mahram. Jadi jangan bicara saya Ustadz mau haji tanpa mahram, nggak ada. Mau haji tanpa mahram tapi gimana Ustadz? Boleh apa enggak? Padahal dia berangkat kemana-mana tanpa mahram gitu loh. Jadi bukan masalah hajinya, tapi masalahnya safarnya. Ada khilaf di antara para ulama tentang haji yang tanpa mahram ini. Bagaimana kalau memang dia nggak punya mahram? Sebagian ulama berpendapat nggak wajib. Ketika nggak ada mahramnya dia nggak wajib. Tapi sebagian ulama lain di antara mungkin mazhab Syafi'i, ketika dia mampu berangkat, nggak ada mahram, tapi ada jaminan keamanan buat dia berangkat haji. Seperti itu. Tapi lebih baik tadi kalau mau ditunda sampai ada mahramnya, itu akan lebih baik insya Allah. Ustadz, bukan Ustadz ini, Tats. Ana sudah setahun ini diuji dengan penyakit, hingga membuat ana sulit dalam beribadah tambahan, selain ibadah yang diwajibkan. Mohon pencerahannya, Tats. Bagaimana ana harus bertindak yang terkadang ana takut terjadi sesuatu pada diri ana ketika ana paksakan. Iya. Di antara yang kita tunggu, kata Nabi SAW, ketika beliau mengatakan badiru bil a'mali sab'an, kalian segera beramal sebelum datang 7 perkara. Salah satunya au maradun mufsidan, penyakit yang merusak. Orang yang sehat sekarang ini masih lagi nunggu penyakit loh jemaah. Antum yang sehat ini sedang nunggu apa? Nunggu penyakit. Makanya kenapa harus kontrol, kenapa jaga makan, kenapa olahraga, kenapa gaya hidupnya? Karena kita memang sedang menunggu yang namanya penyakit, yang dia datang nggak diundang. Ketika penyakit datang, namanya maradan mufsidan, penyakit yang merusak tubuhmu, merusak aktivitasmu. Makanya orang yang sakit, kalau dia ahli ibadah, tetap ditulis ibadahnya dia. Yuktabu lil musafiri wal marid maka ya'malu sahihan muqiman. Atau kama qala Nabi SAW, akan ditulis buat orang yang sakit itu atau yang musafir, amalan dia ketika dia sehat dan tidak musafir. Umpamanya dia itu rajin puasa Senin Kemis, sakit nggak bisa puasa Senin Kemis, tetap catatannya malaikat puasa Senin Kemis. Sebelum sakit dia selalu sholat di masjid shaf pertama. Sakit nggak bisa ke masjid, ditulis dia tetap sholat di masjid pahalanya. Biasa sholat berdiri, kena penyakit duduk sholatnya, ditulis sholatnya berdiri.
Maka buat yang bertanya, antum harus ikhlas menerima penyakit ini. Dan ini baru setahun, baru. Nabi Ayub aja disebutkan sakitnya itu sampai 18 tahun. Ada riwayat sampai 7 tahun, baru. Maka terima, dan semoga penyakit itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Tolong ceritakan bagaimana Siti Khadijah menjadi seorang istri dan bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami. Ini sampai Isya jemaah. Kalau cerita gini ini sampai surat Isya. Yang jelas Khadijah, ya ucapan Siti ini lebih kepada Sayyidati, ya, penghormatan buat beliau. Istri Nabi SAW Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia itu lebih tua dari Nabi SAW. Ini pertanyaan kedua tambahannya, bagaimana pahala jika seorang istri melayani suami, wabil khusus soal biologis. Siti Khadijah sudah umur 40 tahun ketika Nabi menikah. Tapi perempuan dulu itu nggak kayak perempuan sekarang. Umur 40 tahun Khadijah masih punya anak 6. Nikah sama Nabi bisa punya anak 6. Sekarang emak-emak umur 40 tahun, aduh nggak bisa sudah, bahaya kata dokter. Iya, karena memang perempuan sekarang nggak semuanya ya, rata-rata nggak beraktivitas. Perempuan dulu nyuci pakai tangannya jemaah, ada yang sampai dibanting-banting jemaah. Sekarang perempuan tinggal pencet. Makanya kalau ke laboratorium yang sehat itu jari telunjuk sama jempolnya jemaah. Oh, masya Allah sehat semuanya jemaah. Karena yang bergerak cuma ini jemaah. Ada lagi perempuan sekarang nggak mencet, tahu-tahu baju sudah setrikaan semuanya. Pembantu semuanya sudah. Nggak ada, semuanya tahu-tahu udah disetrika semua. Perempuan dulu mau masak itu ya dengan kayunya ya seperti itu, ambil air mereka. Mungkin setelah pakai kayu yang pakai sumbu. Anak ingat waktu SD itu, kalau ibu anak memasak, Syafiq, hidupin kompor. Pakai yang apa? Enggak, pakai yang sumbu itu, dihidupin baru satu-satu jemaah, diputerin ya. Sekarang nggak ada. Yes. Maka akhirnya orang-orang sekarang banyak lemah. Khadijah bagaimana melayani Nabi SAW, subhanallah. Dia yang lebih kaya, dia yang lebih banyak hartanya, tapi tetap dia memuliakan suaminya. Karena ingat para istri, walaupun engkau lebih banyak uangnya, pemimpin di rumah tetap suami. Maka jadilah suami yang tanggung jawab. Dan rumah tangga Nabi sama Khadijah ini jangan ditanya sudah. Makanya perlu bicara yang panjang tentang rumah tangga keduanya. Tapi yang jelas Khadijah sosok yang sangat menghormati Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang sangat mencintai Khadijah dan menghargai Khadijah. Nabi setelah Khadijah punya istri 9. Pernah beliau punya istri 9. Apakah 9 istrinya menggantikan Khadijah? Nggak ada. Nggak ada. Sampai Aisyah itu pernah dia mengucapkan sesuatu tentang Khadijah yang menyakiti hati Nabi SAW. Lagi karena seringnya Nabi menyebutkan Khadijah, Aisyah sampai cemburu. Padahal kata Aisyah, aku nggak pernah ngelihat Khadijah, nggak pernah. Tapi kalau sudah nyebut kebaikan Khadijah, cemburu Aisyah. Lalu Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa engkau dengan ajuz, dengan perempuan tua dari Quraisy itu, Hamra asyidqain, yang sudah mulutnya sudah merah, ya biasa sudah tua renta, sudah mulutnya sudah merah, dan Allah sudah memberikan ganti kepadamu yang lebih baik. Maksudnya Aisyah. Apa kata Nabi SAW? La wallahi, enggak. Allah enggak menggantikan kepada aku yang lebih baik dari Khadijah. Lalu Nabi sebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah kepada Aisyah. Itu Aisyah mengatakan, marahnya Nabi itu hampir 1 bulan. Besok lagi tanya, Aisyah, apa katamu tentang Khadijah? Diam Aisyah sudah. Supaya tahu pengorbanan Khadijah membela agama ini. Ketika Nabi didustakan oleh kaumnya, siapa yang mempercayai Nabi SAW? Khadijah. Ketika orang-orang berusaha untuk membahayakan kehidupan Nabi, siapa yang melindungi Nabi SAW dengan harta dan tubuhnya? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau pahala istri melayani suaminya, Masya Allah, Akbar. Kita lihat ya, apabila seorang istri diajak sama suaminya, lalu dia menolak, kemudian suaminya marah, apa yang terjadi? Malaikat akan melaknat sampai subuh.
Berarti kalau dia melayani akan ada doa buat dia, ada berkah buat dia. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kalian mendatangi istri kalian itu dapat pahala sedekah. Maka yang nggak punya duit, sedekah di rumah. Nah, jadi istri pun ngelihat, ya bismillah, sedekah. Selain dia menjaga kehormatan suaminya, membahagiakan suaminya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kayaknya sudah dijawab tadi. Bismillah jamaah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini akhir Jumat, manfaatkan waktu untuk berdoa di akhir Jumat ini. Ustadz, bagaimana kiat menjalankan kehidupan di lingkungan minoritas? Jamaah, minoritas itu tidak menjadi masalah, asalkan minoritas itu kuat dan kokoh dan bersatu. Nabi SAW ketika di kota Mekah, mayoritas apa minoritas? Minoritas. Berapa tahun minoritas? Sampai 13 tahun. Diusir dari kota Mekah, minoritas. Beliau alaihissalatu wassalam. Jadi yang perlu adalah bagaimana kita berjuang. Karena jangan sampai antum mayoritas tapi rasa minoritas. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat itu mengeroyok kalian seperti orang yang makan bersama itu saling memanggil untuk menyantap makanan bersama itu. Para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin, apakah kita seperti itu karena jumlah kita sedikit, karena kita minoritas? Jawab Nabi alaihi salatu wassalam, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian ibarat busa yang dibawa oleh banjir. Ke timur ikut ke timur, ke barat ikut ke barat, ke depan ikut ke depan, nggak punya pegangan, nggak berbobot. Nabi SAW ketika perang melawan orang-orang musyrikin di kota Mekah, perang Badar, berapa lawan berapa? 300 lawan 1000 ya mah. 300 lawan 1000. Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang minoritas, yang kecil, yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Imannya dijaga. Terus tunjukkan keindahan-keindahan Islam. Islam ini datang sebagai rahmatan lil alamin. Kasih sayang. Islam tidak datang dengan teror, tidak datang dengan merusak, lah. Ketika Nabi sampai kota Madinah, Nabi alaihissalam bertetanggaan sama orang Yahudi, hidup bersama orang-orang musyrikin. Maka belajar tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita, tunjukkan keindahan Islam kepada mereka. Jadilah antum di sini lentera-lentera yang menerangi saudara-saudara kita, agar mereka bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang ana tidak setuju ungkapan terkait imbangi dengan ilmu dunia. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Jamaah kita ini hidup di dunia. Hidup di mana? Dan hidup di dunia ini perlu ongkos, perlu biaya. Makanya perlu belajar. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat itu mengawinkan kurma. Kurma itu ada kurma jantan, ada kurma betina. Lagi dikawinkan. Jadi diambil dari yang jantan bunganya itu, ditaruh di tempat yang betina lalu diikat biasanya. Nabi melihat mereka sibuk, Nabi mengatakan, kalau kalian biarkan jadi nanti buah itu. Ya sudah, dibiarkan sama sahabat. Akhirnya ternyata rusak. Hasil panennya rusak. Mereka datang mengadu kepada Nabi SAW.